berhadapan dengan Semen Padang asuhan Neil Meiser. Ya, hanya kehilangan satu orang pemain di starting line up utama mereka, yaitu Edward Junior Wilson, tempatnya digantikan oleh Suheri Daud di lini depan, mendampingi Saktiawan Sinaga. Neil Meiser, mantan pemain tim nasional Indonesia, yang kali ini masih terus dipercaya. Prestasi yang sangat mentereng untuk klub Semen Padang yang baru saja promosi di Jarum Indonesia Super League 2010-2011. Dan kita saksikan juga David Nonparbe, palang pintu dari Semen Padang, dan Amrizal, bintang lapangan kita pada hari ini. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Setiono dan AW1 Sunaryanto dan AW2 Sugiarto dengan wasit cadangan Maslah Iksan. Bersiap tentunya dari Stadion Manahan Solo. Inilah dia kick off babak pertama. Persija Jakarta menghadapi Semen Padang. Agu Kasmir beri pasan cukup baik kepada M. Ilham di sana. Awal babak pertama, sebuah gebrakan diberikan oleh Persija Jakarta. M. Ilham perannya cukup baik di pertandingan sebelumnya. Saat menghadapi Sriwijaya FC, tusukan-tusukan dari sisi kanan lini penyerangan Persija Jakarta. Ya, ada beberapa pemain dari Semen Padang yang pernah memperkuat Persija di partai sore hari ini. Di antaranya penjaga gawang Samsidar serta tentunya kapten kesebelasan Eli Aiboy. Baik sekali. Esteban Vizcara. Ismet Sofyan. Dua striker kali ini dipercaya kepada Aliuddin maupun Agu Kasmir untuk menggantikan peran dari Bambang Pamungkas. Halo tadi oleh Amrizal. Sebuah pelanggaran dari Tommy Rifka kepada M. Ilham. Ya, lapangan tengah dari Persija ini yang benar-benar mendapatkan ujian berat karena kehilangan dua orang pemain pilarnya sekaligus, yaitu Samsul Hairudin serta Olivier Makor. Tony Sucipto masih cukup sering dipasang oleh pelatih Rahmat Darmawan. Di beberapa posisi Tony Sucipto bisa bermain. Esteban Vizcara. Sebuah pelanggaran dari Agus Indra Kurniawan yang lebih akrab dipanggil Jepang. Pada hari ini menggantikan peran dari Samsul Bahri Hairudin yang cedera saat berhadapan dengan Sriwijaya FC. Tony Sucipto. David Pape. Oh, cukup berbahaya bermain di wilayah sendiri. Tommy Rifka Putra. Greg Nokolo. Baik sekali, kita lihat. Umpan mendatar kali ini cukup terbuka, Aliuddin. Ya, sebuah kesalahan tentunya dari barisan belakang Semen Padang yang tidak bisa mengintersep umpan dari Leo.
dari sisi kiri tadi. Sulit sekali penjaga gawang Samsidar menepis tendangan dari Aliuddin yang mengarah ke sisi kiri. Sebuah umpan datar tadi dari Leo Saputra kepada Aliuddin hampir saja. Namun Samsidar masih berhasil mentip bola tersebut. Greg Nokolo berhasil melewati dua pemain. Baik sekali dalam kotak penalti. Ya, lagi-lagi di sisi kanan pertahanan dari Semen Padang yang digedor oleh para pemain Persija. Kali ini Greg Nokolo yang hampir bisa melewati hadangan dari Hengki Hardiles dan Park Chung Yul. Masih bisa ditahan oleh Park. Oh, hampir saja Samsidar salah dalam membaca umpan tersebut yang berhasil diselamatkan tadi. Tekanan langsung diberikan oleh Persija Jakarta kali ini lewat sepak pojok. Ismet Sofyan, Ilham, dalam 1 menit terjadi 2 kali sebuah peluang tentunya dari Ilham maupun Aliuddin. Ya, sebuah syuting jarak jauh dari M. Ilham tanpa ada kawalan dari pemain-pemain Semen Padang. Leluasa memang M. Ilham melepaskan tendangan. Sayang sekali masih melenceng kali ini. Masih aman gawang dari Samsidar. Hengki Ardiles. Greg Nokolo, baik sekali Greg. Sendirian Greg Nokolo. Aliuddin yang dituju. Sayang sekali offside Aliuddin. Sebuah skema penyerangan yang cukup baik tentunya dari Greg Nokolo. Ya, dan lagi-lagi dari sisi kanan pertahanan dari Semen Padang yang ditempati oleh Hengki Ardiles. Kita lihat tadi bagaimana Hengki agak ceroboh ketika berusaha melewati Greg Nokolo sehingga bolanya bisa direbut oleh Greg. Sayang sekali penempatan posisi dari Aliuddin tadi kurang pas sehingga dia terjebak dalam posisi offside. Tony Sucipto. Duet lapangan tengah dengan Agus Indra Kurniawan pada hari ini. Ilham berhasil melewati Tommy Rifka. Ilham kembali. 2 pemain. Esteban Vizcara. Yuyunko. Langsung pada Suheri Daud. Cukup baik kali ini. Elia Boy. Dalam kotak penalti Elia Boy. Oh. Agus Indra Kurniawan. Cukup berbahaya, sebuah serangan balik dari Semen Padang. Mendapatkan Amrizal dan juga Precious. Kali ini Saktiawan. Esteban Vizcara. Kembali Vizcara. Tidak berhasil melewati Ismet Sofyan. Yuyunko. Umpan langsung menuju gawang Hendro Kartiko. Kurang cermat. Pemain yang sempat membela Super Reds. Pemain asal Korea Selatan yang bergabung bersama Semen Padang di musim ini.
kali Greg Nokolo. Tepat sekali kepada Emil Ham kali ini. Oh, Ya, agak mengecewakan crossing dari Emil Ham setelah mendapatkan umpan yang cukup cermat dari Greg Nwokolo. Agak berbahaya memang serangan-serangan Persija dari sisi sayap kiri maupun kanan. Bergantian Emil Ham di sisi sebelah kanan, serta Greg Nwokolo di kiri yang berkali-kali menggedor pertahanan dari Semen Padang. sebuah pelanggaran Saktiawan Sinaga. Sebuah tindakan yang sedikit nakal dari Saktiawan Sinaga ketika melanggar Tony Sucipto tadi. Cukup tenang David Ngonpakbe mengawal Aliudin maupun Agu Kasmir. Ya, sektor bek tengah memang masih cukup tenang Yopi di lini belakang Semen Padang, tapi konsentrasi tinggi harus dilakukan ataupun diperlihatkan. Dua orang bek sayap, di kanan ada Hengki Ardiles serta Tommy Rifka di bek kiri, karena berkali-kali Persija melancarkan serangan dari sisi sayap dan sangat berbahaya memang. Andro Kartiko. Pertandingan baru saja berjalan kurang lebih 12 menit. Namun kedua pelatih sudah berdiri di sisi lapangan. Menunjukkan bahwa pertandingan ini begitu penting untuk kedua pelatih dan juga tentunya sangat menegangkan untuk mencapai hasil yang sangat maksimal. Sementara itu Semen Padang saat ini berada di posisi kedua dengan raihan 42 poin setelah melewati 24 kali pertandingan dengan 11 kali kemenangan, 9 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan. 37 gol dan 24 kebobolan. Hanya berbanding 9 poin dengan Persipura Jayapura, dan Persija Jakarta berbanding 10 poin dengan pimpinan klasemen yaitu Persipura. Tentunya apabila pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh kedua kesebelasan, jarak yang cukup dekat tentunya kepada Persipura Jayapura, di mana masih tersisa kurang lebih 4 dan 5 pertandingan untuk kedua kesebelasan. Secara matematis masih dapat untuk mengejar Persipura Jayapura. Ya, jika Persija ataupun Semen Padang bisa memenangkan seluruh partai sisa, sedangkan Persipura tertahan di beberapa pertandingan, masih bisa terkejar. Hanya saja memang peluang yang besar dimiliki oleh Persipura untuk meraih gelar juara. Ilham cukup terbuka kepada Aliudin. Tony Sucipto. Kembali Emil Ham. Ismail Sofyan. Tanpa kompromi, Hengki Ardiles mengamankan bola. Pemain yang menciptakan gol tunggal untuk Semen Padang saat berlaga di putaran pertama. Ya, membawa kemenangan Semen Padang atas Persija ketika itu Hengki Ardiles. Pemain yang juga merupakan deputi kapten dari Elia Aiboy. Tinju saja oleh Samsidar. Ismail Sofyan.
Dan ini adalah deputi kapten dari Persija. Iya. Setelah Bambang Pamungkas tidak bermain karena akumulasi kartu. Agak jarang Bambang Pamungkas mendapatkan kartu dan agak sial bagi Persija karena Benar. justru di pertandingan yang sangat krusial ini Bambang tidak bisa bermain karena terakumulasi kartu. David Ngonpak B. Kembali Saktiawan Sinaga. Berikan pada Suheri Daud maksudnya. Masih ada Precious di sana. Ilham. Bertukar posisi dengan Greg Nokolo. Ilham kembali. Yuyunko. Duel dengan Agus Indra. Ya agak terlambat wasit Setiono tadi karena memang Yuyunko lebih dulu menahan Agus Indra di bagian muka dan dibalas oleh Agus Indra. Harusnya pada kesempatan pertama tadi peluit sudah ditiup. Pelanggaran Agus Indra Kurniawan. Fenry Mofu. Jadinya pelanggaran. Kelihatan mulai sedikit naik tensi pertandingan dengan beberapa pelanggaran yang terjadi di beberapa menit terakhir ini. Kali ini Greg Nokolo dengan Fenry Mofu setelah tadi Jepang lawan Yuyunko, Jepang lawan Korea, yuk. Iya. Ilham. Gambar Leo Saputra. Mengandalkan umpan-umpan silang Persija Jakarta di sepertiga babak pertama ini. Cukup ampuh serangan dari umpan-umpan silang tersebut untuk sedikit membuat kerepotan Samsira dan kawan-kawan. Harus ditahan oleh dua orang pemain sekaligus. Pergerakan Greg Nokolo, ada Tommy Rifka serta Yuyunko. Cermat kali ini Syamsidar memotong umpan dan mengamankan bola hasil tendangan dari Ismet Sofyan. On one, kita lihat Ilham dan juga Eli Aiboy. Suheri Daud. Dianjal tadi oleh Leo Saputra. Cukup berbahaya sebuah tendangan bebas kali ini. Cukup terbuka kali ini. Wow, Fenry Mofu hampir saja. Sebuah sundulan dari Fenry Mofu. Ya, peluang terbesar dari Semen Padang sepanjang babak pertama ini. Agak lengah para pemain belakang Persija tadi mengawal pergerakan dari Fenry Mofu sehingga bisa menyundul bola umpan dari Eli Aiboy.
Ya, ada Amrizal. Memang agak mengherankan kalau sampai Vendry Movu bisa lolos karena postur tubuh yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pemain-pemain belakang di lini pertahanan Persija. Ada Amrizal serta Precious Emujiraye. Greg Nokolo. Berani sekali Greg Nokolo. Tendangan yang cukup keras namun berhasil diblok oleh Samsidar. Greg Nokolo, pemain asal Nigeria dengan 8 gol yang sudah dicetak. Usaha dari Greg Nokolo. Ya, gerakan yang sangat mengejutkan, menipu 2 orang pemain sekaligus dan Greg bisa melepaskan tendangan yang sangat keras. Agus Indra Kurniawan. Flick bola tadi kita lihat. Sejak kedatangan dari Samsul Bahri Hairudin, Agus Indra Kurniawan agak terlalu sering duduk di bangku cadangan. Betul sekali. Jika Samsul tidak bermain, tipe permainan dari Samsul ini bisa digantikan oleh Tony Sucipto karena cenderung lebih bertahan, lebih berperan sebagai seorang gelandang bertahan jika dibandingkan dengan Agus Indra yang mungkin lebih sering bermain sebagai gelandang serang. Sedangkan di posisi gelandang serang masih ada Oliver Makor, sehingga Agus Indra memang meskipun sudah cukup lama bermain untuk Persija, musim ini lebih sering menjadi pemain cadangan. Sedangkan Saktiawan Sinaga menemukan sinarnya kembali bersama Semen Padang. Tercatat dengan 7 gol sudah dicetak oleh Saktiawan Sinaga. Suheri Daud, super sub yang kerap kali menggantikan peran dari Saktiawan maupun Edward Junior Wilson. Esteban Vizcara jatuhkan tadi oleh Ismet Sofyan. Pemain yang sudah mencetak 2 gol di musim ini yang beroperasi dari sisi kiri. Tommy Rifka. Oh, cukup terbuka kali ini Suheri Daud. Gol Suheri Daud lepas dari jebakan offside dan 0-1 untuk Semen Padang atas Persija Jakarta. Ya, tidak telak tapi memang sudah cukup untuk membuat Semen Padang unggul dan baru saja Anda menyebut sebagai seorang super sub, Yopi, Suheri Daud, dan kali ini dia kembali menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain pengganti yang benar-benar dibutuhkan ataupun sangat bermanfaat bagi tim. Sebuah keterlambatan tentunya bagi pemain-pemain belakang Persija untuk menarik ataupun melakukan perangkap offside. Bisa dimanfaatkan oleh Suheri Daud. Ya, tendangan yang tidak terlalu keras, tapi memang tidak bisa diamankan oleh Hendro Kartiko. Jelas sekali terlambat Ismet Sofyan.
Ya, ada Esteban Vizcarra, tapi memang posisi dari Esteban sudah terjebak dalam posisi offside, tapi gerakannya tidak Aktif. membuat tidak aktif, sehingga membuat asisten wasit mengesahkan gol ini tidak mengangkat bendera. Sebuah keputusan yang sangat tepat dan cermat kali ini oleh asisten wasit di lapangan. Suheri Daud, 4 gol sudah di musim ini. Dan hampir apabila diturunkan menjadi pemain inti atau turun dari menit pertama, Suheri Daud selalu mencetak gol, tercatat dengan 3 kali atau 3 gol dicetak apabila diturunkan dari menit pertama. Dan kali ini menjawab kepercayaan Neil Maizar selaku pelatih dari Semen Padang, sementara membawa keunggulan tim tamu 0-1 atas Macan Kemayoran. Kelengahan dari lini pertahanan Persija Jakarta harus dibayar mahal dengan 1 gol dari Suheri M. Daud. Yuyunko, Ismet Sofyan, pelanggaran. Ya, 2 pemain baik Esteban Vizcarra maupun Yuyunko kita lihat menjegal Ismet Sofyan. Ya, harus ada ketegasan dari wasit Setiono karena beberapa kali kedua kesebelasan atau pemain kedua kesebelasan agak naik, terpancing emosinya karena cukup keras beberapa kali benturan yang terjadi. Amrizal. Kali pas Tony Sucipto, Greg Nokolo. Pelanggaran Park Chul Hyung. Sidar yang menggantikan peran dari Ahmad Kurniawan. Sebuah tendangan langsung dari Ismet Sofyan membentur palang pintu. Berhati-hati kita lihat Semen Padang setelah keunggulan atas gol Suheri Daud, dan tentunya semakin gencar serangan dari Persija Jakarta. Ilham kembali. Ismet Sofyan. Pada Ilham. Greg Nokolo. Cukup terbuka Greg Nokolo. Precious kali ini. Oh. Kembali Greg Nokolo. Kelihatan sekali setelah kecolongan oleh gol Suheri Daud, para pemain Persija benar-benar meningkatkan intensitas serangannya. Yeah. Karena memang bisa dibilang Persija kecolongan setelah lebih banyak melakukan serangan, tapi justru kebobolan oleh gol dari Suheri Daud tadi. Esteban Vizcarra, Amrizal, Agu Kasmir.
Suheri Daud. Cukup tenang. Barisan depan dari Semen Padang kali ini Saktiawan Sinaga. Offside sayang sekali Aliudin. Belum terlihat kontribusi dari Aliudin untuk menggantikan peran dari Bambang Pamungkas. Belum banyak pergerakan ataupun peluang berbahaya yang ditunjukkan oleh Aliudin. Greg Nokolo. Baik sekali Greg Nokolo. Terobosan kali ini kepada Agu Kasmir. Bukan sebuah pelanggaran. Wasit Setiono. Ya, ada sedikit kontak memang, tapi ya, kaki dari Agu Kasmir kelihatannya yang mendatangi kaki dari Park Chung Hyul. Ada kontak, tapi bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Setiono. Kita lihat agresif sekali para pemain Persija dalam melakukan intercept. Beberapa kali merebut bola. Greg Nokolo cukup terbuka kali ini. Oh, sebuah gol kali ini. 1-1. Persija berhasil menyamakan kedudukan lewat Greg Nokolo. Sebuah serangan yang sangat cepat berawal dari intercept di lapangan tengah. Yang benar-benar umpan yang sangat matang pada Greg Nokolo yang memang memiliki kecepatan. Setelah berkali-kali dari sisi kiri dan kanan Persija melakukan serangan, kali ini Greg bisa menuntaskan peluang yang didapat untuk menyamakan kedudukan. Sebuah umpan dari Agus Indra Kurniawan tadi. Ya, sebetulnya sudah sempat ditepis oleh Samsidar, tapi kelihatannya membentur kaki dari Hengki Ardiles. Bola muntah dari Samsidar tadi. Ya, ditepis oleh Samsidar, tapi membentur kaki dari Hengki Ardiles dan membuat bola masuk ke gawang. Sebuah proses terjadinya gol lewat intercept pemain-pemain Persija Jakarta berhasil menyamakan kedudukan sementara. Dan Bung Erwin, sangat seru pertandingan ini. Ya, bermain terbuka kedua tim meskipun sedikit berbeda gaya. Yang jelas Persija sebagai tuan rumah kelihatan tampil sangat agresif, berusaha untuk melakukan pressing sejak dari lapangan tengah ataupun bahkan di dalam pertahanan dari Semen Padang. Gemuruh Stadion Manahan Solo kita lihat. Dan juga kita dengar tentunya kedua pihak supporter terus bersuara untuk memberikan support atau dukungan kepada tim kesayangannya yang berlaga di lapangan hijau kali ini. Dan sebuah kartu kuning langsung diberikan kepada M. Ilham. Tendangan yang mengarah kepada kaki Esteban Vizcara cukup berbahaya dan wajar, sangat pantas untuk diganjar kartu kuning. Dan ini merupakan kartu kuning kelima untuk M. Ilham.
Agu Kasmir. Baik sekali Agu Kasmir. Sayang terlalu tajam umpan dari Esteban Vizcarra tadi. Maksudnya kepada Eli Aiboy. Belum banyak pergerakan berbahaya ataupun umpan-umpan yang dikirim oleh Eli Aiboy di sisi kanan permainan dari Semen Padang. Cukup ketat penjagaan dari Leo Saputra. Ya, padahal biasanya Eli menjadi pengumpan yang sangat baik di tim Semen Padang. Aliudin. Ada Ilham di sana. Ilham, pemain yang sudah mencetak 5 gol. Dan Greg Nokolo, gol ke-9-nya, berhasil untuk menyamakan kedudukan Persija Jakarta menghadapi Semen Padang di hari ini. Gol yang sangat berarti tentunya di menit ke-31 tadi. Dan kita lihat gol dari Suheri Daud yang berhasil memanfaatkan kelengahan dari barisan pertahanan Persija Jakarta. Dan ini adalah sebuah gol balasan dari Greg Nokolo. Esteban Vizcarra. Bali Suheri Daud. Tommy Rifka. Cukup keras dari Amrizal. Pelanggaran. Ya, beberapa musim yang lalu Amrizal sempat juga memperkuat Semen Padang. Ya. Sebelum akhirnya pindah ke Sriwijaya FC dan akhirnya dibawa oleh pelatih Rahmat Darmawan ke Persija. Yuyun Ko, kesempatan kali ini. Masih jauh dari sasaran tendangan yang dilakukan oleh Yuyun Ko. Semen Padang di 6 pertandingan terakhir berhasil mencatat 3 kemenangan, 1 kali hasil seri dan juga 2 kali kekalahan. Di mana 3 kemenangan tersebut dicetak saat melawan Persija Jepara dengan kemenangan 3-0.
Dan yang pastinya adalah yang tentu sangat diingat oleh mitra sepak bola bagaimana mengalahkan Deltras Sidoarjo saat bermain di Sidoarjo atau pertandingan tandang dengan mengalahkan Deltras Sidoarjo 3-0 dan juga berhasil mengalahkan Arema Indonesia di kandang dengan skor yang cukup telak yaitu 3-0. Dapat dikatakan mengalahkan Arema merupakan mematahkan impian Arema untuk mempertahankan mahkota juara Indonesia Super League. Ya, dan ketika menang melawan Deltras, itu adalah sebuah kekalahan pertama bagi Deltras di Iya. kandang sendiri setelah mereka sebelumnya selalu mencetak poin penuh. Memang cukup mengejutkan racikan pelatih Nil Maizar di musim kompetisi 2010 dan 2011 ini datang sebagai tim promosi dan mereka bisa bertengger di Iya. papan atas. Benar sekali. Daniel Meiser juga yang membawa anak-anak asuhnya berhasil menahan imbang Pelita Jaya dengan skor 2-2 saat bermain di Karawang. Walaupun sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu di babak pertama, namun berhasil disamakan. Salah satu gol dicetak oleh Edward Junior Wilson. Kembali kali ini, Elia Boy cukup terbuka Saktiawan Sinaga. Wow! Tendangan first time dari Saktiawan Sinaga masih membentur Mister Gawang. Ya, rasa saling pengertian kita lihat jelas bagaimana seorang Eli Aiboy mengirimkan umpan yang berada tepat di depan dari Saktiawan dan disambut oleh tendangan first time. Kalau menjadi sebuah gol, tentu sebuah gol yang sangat indah, baik proses umpan maupun eksekusi dari Saktiawan tadi. Kita lihat Hendro Kartiko pun sudah mati langkah. Ya, Tidak menyangka sebuah tendangan first time dari Saktiawan Sinaga yang mengarah ke gawang namun masih diselamatkan oleh tiang gawang sisi kiri. Agu Kasmir. Lagi-lagi. Greg Nokolo kali ini. Aliudin. Wow. ya, peluang bertubi-tubi didapatkan oleh Greg serta Aliudin. Yang lebih mudah ataupun lebih terbuka peluangnya tadi sebenarnya adalah Greg Nokolo. Sayang sekali dia agak kehilangan momen untuk Ya. melakukan syuting. Ya, kita lihat ya ini adalah sebuah momen bagi Greg Nokolo. Sayang sekali agak kehilangan kontrol bola tadi. Sayang sekali Aliudin dan kita lihat Samsidar begitu cekatan. Greg Nokolo sangat-sangat membuat kerepotan Hengki Ardiles. Masih dapat diselamatkan oleh Samsidar. Berkali-kali Aliudin kita lihat. Ya. 2 kali mencoba. Kontras sekali pelatih Rahmat Darmawan dan para asisten di bangku cadangan Persija. Rahmat cenderung tenang. Suheri Daud, salah seorang pemain yang mencetak gol saat menghadapi Pelita Jaya sehingga menyamakan kedudukan bersama-sama dengan Edward Junior Wilson yang hari ini harus absen memenuhi panggilan tugas negara bergabung bersama tim nasional Liberia bersama-sama dengan Zarahan dan juga Oliver Makor.
Precious. Tony Sucipto. Batu 5 menit waktu normal telah berakhir tentunya, dan tambahan waktu diberikan oleh wasit Setiono dengan 2 menit di babak pertama ini. Sementara kedudukan masih tetap 1-1, di mana gol Persija dicetak oleh Greg Nwokolo dan 1 gol Semen Padang dicetak oleh Suheri M. Daud. Emil Ham. Coba merubah arah serangan. Precious. Tony Sucipto. Ismail Sofyan. Berani sekali kita lihat Precious mencoba menusuk. Kembali Tony Sucipto. Hengki Ardiles. Di gambar Fendi Mofu maksudnya tadi Elia Boy. Babak kedua, Persija Jakarta menghadapi Semen Padang. Langsung dari Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Kedudukan sementara adalah 1-1 lewat gol Suheri M. Daud untuk Semen Padang, dan Persija Jakarta dicetak oleh Greg Nwokolo. Belum ada pergantian pemain dari kedua kesebelasan. Masih tetap mengandalkan pemain-pemain di babak pertama tadi. Baik Persija maupun Semen Padang adalah 2 tim yang berhasil mengalahkan juara bertahan musim ini, yaitu Arema Indonesia. Di Stadion Manahan Solo, pada putaran kedua ini, Persija Jakarta berhasil mencetak 12 gol sampai saat ini dan 4 kali kebobolan. 2 gol saat menghadapi Persisam Putra Samarinda dan 1 gol saat menghadapi Bontang FC, dan 1 gol lagi tadi baru kita lihat dari Suheri M. Daud, tercatat 4 gol. Ya, ketika menjamu Persisam Putra Samarinda serta Bontang FC, bisa dibilang Persija panen gol, Yopi, karena ketika menghadapi Bontang Persija menang 4-1, sedangkan menghadapi Persisam bisa dibilang adalah rekor kemenangan terbesar musim ini bagi Persija. Menang dengan skor 7-2. Enam kekalahan sudah dirasakan oleh Persija Jakarta, di mana 6 kekalahan tersebut didapat saat menghadapi Semen Padang di awal putaran pertama, Persiwa Wamena, Persipura Jayapura, Persisam Putra Samarinda juga di putaran pertama, Persijap Jepara, dan Arema Indonesia. Sebuah umpan kepada Saktiawan Sinaga, terlampau dalam, lebih dekat kepada Hendro Kartiko yang sudah sigap tadi. Tony Sucipto kirimkan umpan panjang kepada Greg Nwokolo.
Ya, sedikit melanggar Yu Yun Ko, Greg Mokolo. Meskipun berposisi sebagai striker ataupun gelandang serang, Greg Mokolo ini juga cukup rajin ketika melakukan pressing dari tengah lapangan pada pemain lawan. Ini yang membuat Greg posisinya hampir tidak tergantikan. Ilham. Sayang sekali sebuah umpan tadi masih membentur David Ngonpakbe, pemain yang dikontrak bersama Semen Padang dari Persikabo Kabupaten Bogor musim lalu. Duet David Pakbe bersama Park Chung Yul memang menjadi salah satu kekuatan dari Semen Padang musim ini di lini belakang. Precious juga sudah berada di kotak penalti. Sebuah sundulan tadi memanfaatkan sepak pojok dari Ismet Sofyan. Sundulan dari Agus Indra Kurniawan. Leo Saputra. Tommy Rifka. Ilham kembali. Sebuah pelanggaran Fenry Mofu. Lagi-lagi inisiatif serangan diambil oleh Persija Jakarta yang bertindak sebagai tuan rumah. Sudah beberapa kali mengancam gawang dari Semen Padang tentunya. Dan kali ini Ismet Sofyan bersiap-siap untuk mengambil tendangan bebas. Kembali Ismet. Langsung menuju gawang. Hampir saja Agung Kasmir. Suheri Daud kali ini. Masih ada Amrizal maupun Leo Saputra. Aman kembali. Tony Sucipto. Precious. Gencar serangan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Umpan panjang. Ya, ini adalah peluang yang didapat melalui sundulan Agus Indra Kurniawan. Ya. Mengenai tiang atas. Pelanggaran Leo Saputra. Menghentikan laju dari Eli Aiboy. Cerdik Eli Aiboy. Siap, punya Eli Aiboy, kita lihat. Sebuah kesempatan. Sebuah peluang. Pada Saktiawan Sinaga. Pemain yang mencetak 1 gol untuk Semen Padang saat dikalahkan oleh PSPS Pekanbaru dalam derby Sumatera bulan Mei kemarin. Agus Indra. Ilham. Baik sekali, cukup. Bukan sebuah penalti, bukan sebuah pelanggaran. Tony Sucipto tadi di dalam kotak penalti dihentikan. Play on. Ya, sebuah umpan yang cukup jitu dari Ilham. Sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan maksimal oleh Tony Sucipto. Sedikit diganggu oleh Hengki Ardiles tadi, tapi tidak cukup untuk membuat wasit Setiono menunjuk titik putih. Sedikit dipegangi badan dari Tony Sucipto.
Agak mengejutkan memang Tony tiba-tiba sudah berada Iya. di kotak penalti karena dalam beberapa kesempatan Tony lebih banyak bermain di belakang. Greg Nokolo kali ini sedikit kerepotan Hengki Ardiles Ya. dan berkali-kali sisi kanan terus digempur oleh anak-anak Macan Kemayoran ini. Masih membentur kaki dari Hengki Ardiles sehingga gagal Greg untuk memperdayai. Ya, bisa mengantisipasi gerakan dari Greg Nokolo, Hengki Ardiles. Dari Park. Precious berjerai. Dua dengan Amrizal. Kompatriotnya di Sriwijaya FC musim lalu. Bersama-sama dengan Octavianus. Juga dari Sriwijaya FC. Ya, Dan juga Hendro Kartiko. ada Tony Sucipto juga, Yopi. Memang kedatangan pelatih Rahmat Darmawan ini membawa gerbong pemain yang cukup banyak dari Sriwijaya FC. Agak kesulitan Ali Yudin untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain belakang dari Semen Padang. Tidak banyak peluang yang didapatkan oleh duet penyerang dari Persija, Ali Yudin serta Agu Kasmir. Justru Greg Nokolo yang beroperasi di posisi sayap kiri mendapatkan sejumlah peluang. Iya. Rahmat Darmawan serta jajaran pelatih dan manajer adalah dia para pemain cadangan. Ya, tidak ada pemain berposisi sebagai Iya. seorang striker. Kita lihat kebanyakan merupakan gelandang serta pemain belakang. Ada Erik Arsene Bayemi, Amar Zuki, M. Nasua, Ramdhani, serta Octavianus. Ya, kita lihat aksi dari Greg Nokolo. Iya. Pemain yang terkenal dengan gocekan mautnya apabila sudah berada di dekat kotak penalti. 9 gol sudah dicetak oleh Greg Nokolo di musim ini. Pemain yang membentuk Trisula maut Persija di beberapa musim yang lalu. Bersama Ali Yudin dan Bambang Pamungkas. Dari Aiboy kembali. Cukup terbuka, Hendro Kartiko lepas. Ya, sebuah protes dari Henry Mofu. Henry Ronaldo Mofu. Ya, sedikit ada gerakan intimidasi dari Henry Mofu. Kembali Greg Nokolo. Greg. 4 pemain berusaha menjaga Greg dan sebuah kali ini Emil Ham. Berada dalam posisi yang berbahaya Semen Padang karena Park Chung Hyul tadi menderita cedera. Ali Udin sebuah kesempatan. Kali ini lagi-lagi gagal di tangan Sam Sidar. Sebuah umpan yang cukup cermat dari
Agus Indra Kurniawan. Beberapa kali Agus Indra melepaskan umpan-umpan yang sangat membahayakan bagi pertahanan lawan. Kita lihat Park Chung Yul masih belum bisa kembali ke lapangan setelah menderita sedikit gangguan mungkin di kakinya, sehingga kondisi yang cukup berbahaya dialami oleh Semen Padang ketika Park sedang masih menjalani perawatan. Ya, Safrudin menggantikan Park Chung Hyung. Sangat riskan tentunya. Memasuki menit ke 59 ini, Park Chung Hyung harus ditanduk keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Digantikan oleh Safrudin, pemain yang juga sempat membela Sriwijaya FC di musim 2006 sampai 2008. Tanpa kompromi, Precious langsung menghalau bola. Suheri Daud cukup terbuka. Saktiawan Sinaga masih terlalu jauh. Elia boy. Drake. Semen Padang adalah tim yang sangat mengejutkan di awal musim, tercatat dengan 4 pertandingan awal di putaran pertama. Sebagai tim promosi berhasil mencetak 10 angka dari 1 kali hasil imbang dan 3 kali kemenangan. Sangat mengejutkan tentunya untuk tim yang finish di urutan ketiga kompetisi divisi utama 2009-2010. Sebuah kesempatan, Suheri Daud. Kembali Tony Sucipto. Langsung menuju kepada Greg Nokolo. Ya, kita lihat peran Tony Sucipto lebih banyak berada di lini belakang ataupun sedikit di depan duet center back Amrizal serta Precious. Lagi-lagi ancaman tentunya bagi pertahanan Semen Padang. Sebuah peluang dari tendangan sudut. Sofyan. Esteban Vizcara. Tidak terlihat perannya sepanjang pertandingan ini. Dan umpan dan tusukan-tusukannya. Suheri kali ini. Ismet Sofyan kembali. Pelanggaran Yu Yunko. Menghentikan pergerakan cepat dari Ilham dengan sebuah pelanggaran Yu Yunko. Buka kali ini Aliudin. Agus Indra. Ismail Sofyan. Greg Nokolo kembali. Coba mencari celah. Ilham.
Ban silang kali ini kepada Aliuddin maksudnya. Nah, kita lihat Agus Indra. Ya, setelah melakukan tendangan tadi Agus Indra langsung tergeletak. Kaki kanannya kelihatan bermasalah. Erik Arsene Bayemi sudah disiapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan When di Precious going here, you must cover here. Ya. Yeah? Okay. Instruksi khusus kita lihat dari RD, pemain yang ditunjuk sebagai tim nasional, pelatih tim nasional U23 untuk SEA Games nanti. Neil Maizar, musim yang begitu mengesankan untuk Neil Maizar. Setelah berhasil mengalahkan Persiram Raja Ampat pada perebutan tempat ketiga kompetisi divisi utama musim lalu. Dan berhasil membawa Semen Padang promosi ke Indonesia Super League. Dan sampai saat ini begitu mengejutkan, masih bertengger di posisi kedua Jarum Indonesia Super League 2010-2011. Dan hanya mengalami 4 kali kekalahan. Hanya 4 tim yang berhasil mengalahkan Semen Padang, yaitu Arema Indonesia, Sriwijaya FC di putaran pertama, dan di putaran kedua hanya Persela Lamongan dan PSPS Pekanbaru. Sementara itu terjadi pergantian pemain. Erik Arsene Bayemi masuk menggantikan Agus Indra Kurniawan. Cedera yang menghampiri Agus Indra tadi memaksanya harus digantikan oleh Erik Arsene Bayemi. Ya, cukup menarik melihat strategi dari Rahmat Darmawan menarik keluar Agus Indra yang menderita cedera tapi digantikan oleh pemain bertahan Erik Arsene Bayemi. Kita tunggu siapa yang menggantikan peran dari Agus Indra. Leo Saputra, pemain yang mendapatkan kartu kuning di pertandingan sebelumnya. Keras tadi. Oh. Sangat berbahaya. Ya, sedikit melakukan injakan ke kaki ataupun ankle dari Vendry Mofu. Dan ya, 2 pertandingan berturut-turut kartu kuning diberikan kepada Leo Saputra. Tentunya harus memaksa Leo Saputra absen di pertandingan berikutnya untuk menghadapi Pelita Jaya pada tanggal 5 Juni nanti. Ya boy. Milham. Handball, Niki Ardiles. Tony Sucipto. Kali ini Tony Sucipto menggantikan peran dari Agus Indra. Terasa sekali memang kehilangan dari Semen Padang setelah tidak adanya Edward Junior Wilson di lini depan. Begitu juga dengan absennya Bambang Pamungkas karena beberapa kali tadi Aliuddin menyia-nyiakan peluang yang dimiliki.
Setiawan Sinaga digantikan oleh Joshua Pahabo. Yang baru direkrut di putaran kedua ini. Menarik keluar salah satu mesin gol untuk Semen Padang, yaitu Setiawan Sinaga dengan 7 golnya, dan terakhir mencetak 1 gol saat melawan PSPS Pekanbaru. Dan Ramdhani Lestaluhu dimasukkan untuk menggantikan Ali Yudin. Sebuah perubahan strategi tentunya karena Aliuddin posisinya sebagai striker digantikan oleh Ramdhani yang lebih sering bermain sebagai gelandang. Sementara Suheri Daud terburu-buru. Suheri Daud umpan kepada Joshua Pahabo. Oh, Tony Sucipto baik sekali. Sayang, ingin memperdaya kiper Hendro Kartiko, maksudnya Fenry Mofu tadi. Terlalu deras tendangannya. Abu Kasmir. David Munpakbe. Pemain yang mencetak 1 gol saat melawan Arema Indonesia. Bali Elia Boy. Joshua Pahabo. Menghasilkan sepak pojok pertama untuk Semen Padang di pertandingan ini. Berbanding terbalik dengan Persija Jakarta yang mencatat 10 kali sepak pojok. Menandakan begitu gencarnya tekanan dari anak-anak Macan Kemayoran sampai menit ke-70 ini. Elia Boy. Oh. Esteban Vizcara. Peluang yang cukup terbuka sebetulnya dimiliki oleh Esteban Vizcara. Sebuah tendangan dilepaskan oleh pemain asal Argentina ini dari sedikit di luar kotak penalti. Pelanggaran Ramdhani Lestaluhu. Tidak terlihat sepanjang pertandingan memasuki menit ke-72 peran dari Esteban Vizcara, Bung Erwin. Ya. Kelihatan memang para pemain sayap dari Semen Padang di kiri Esteban Vizcara serta di sebelah kanan Eli Aiboy. Mereka sangat berhati-hati karena memang Oh, cukup baik kali ini Amrizal. ya karena memang pemain-pemain sayap dari Persija ini sangat agresif sehingga Eli Aiboy serta Esteban sedikit tertutupi perannya di lapangan. Sebuah pergerakan dari Amrizal yang cukup mengejutkan. Masih bisa diintersep oleh Syafruddin.
Penampilan yang cukup baik dari Samsidar. Awal gawangnya untuk Semen Padang. Berkali-kali gempuran dari Greg Nokolo dan kawan-kawan masih berhasil diselamatkan. Sementara itu kembali sepak pojok untuk Persija Jakarta. Kedua kesebelasan pernah mencetak kemenangan yang cukup telak pada lawan-lawannya. Untuk Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persis Samputra Samarinda di Stadion Manahan Solo ini dengan skor 7-2 dan merupakan rekor terbesar kemenangan untuk Persija Jakarta atas lawannya di musim ini. Sedangkan Semen Padang berhasil mengalahkan Deltras Sidoarjo dengan skor 4-0 saat bermain di kandang. Namun kedua kesebelasan juga pernah merasakan kekalahan yang cukup telak, di mana Persijap Jepara berhasil mengalahkan Persija Jakarta di putaran kedua ini, yang merupakan kekalahan telak pertama untuk Persija Jakarta. Sedangkan Semen Padang berhasil dikalahkan 5-0 oleh Sriwijaya FC. Ya, kehilangan seorang Park Chung Yul memang menjadi berat bagi David Pakbe untuk mengawal pertahanan dari Semen Padang, karena memang biasanya Park Chung Yul jarang absen. Kali ini David Pakbe harus berduet dengan Syafruddin sejak Park Chung Yul tadi keluar di pertengahan babak kedua. Kalau hasil ini bertahan hingga akhir pertandingan, tentu sebuah keuntungan bagi tim pemuncak klasemen sementara Persipura. Dedi Hartono langsung menggantikan kapten kesebelasan Eli Aiboy di menit ke-76. Ya, ini merupakan sebuah pergantian yang selalu dilakukan oleh Neil Maizar ketika pertandingan sudah memasuki babak kedua. Eli Aiboy sebagai kapten hampir pasti ditarik keluar dan digantikan oleh seorang Dedi Hartono ataupun Budi Kurnia. Kali ini Dedi Hartono yang dipercaya. Apabila pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang, tidak mempengaruhi posisi dari masing-masing kesebelasan, Semen Padang masih tetap berada di posisi kedua. Sedangkan Persija Jakarta berada di posisi ketiga. Sementara terjadi pelanggaran dari Syafruddin, sangat keras. Ya. Dan sebetulnya ini merupakan sebuah keuntungan ataupun advantage bagi Persija karena Ramdhani masih menguasai bola. Sayang sekali wasit Setiono memilih untuk meniup peluitnya.
kembali. Gempuran oleh Semen Padang. Setelah kehilangan Arthur Hyung yang harus ditarik keluar. Sangat riskan apabila Semen Padang terus bermain dalam pola bertahan. Erik Bayemi, Ramdhani Lestaluhu, dimainkan di posisi gelandang kanan Ramdhani Lestaluhu. Kelihatan agak terpincang-pincang setelah menerima tackling dari Syafruddin tadi. Sebuah keadaan yang tentunya tidak menguntungkan bagi Persija karena Ramdhani baru masuk di babak kedua tadi menggantikan Aliuddin. Hal yang sama sebetulnya terjadi ketika Persija menghadapi Sriwijaya FC. Harus kehilangan Samsul Hairudin, ya, menderita cedera, padahal Samsul masuk sebagai pemain pengganti dan Samsul sampai sekarang masih belum bisa diturunkan. Ilham kali ini cepat, Emil Ham, Ramdhani Lestaluhu. Oh, cukup terbuka maksudnya kepada Tony Sucipto. Potong tadi oleh Esteban Vizcara. Masih cukup disiplin para pemain Semen Padang di lini belakang untuk menahan gempuran dari Persija. Erik Bayemi, maksudnya pada Greg Nokolo. Dan kartu kuning untuk Greg Nokolo. Protes yang terlalu keras Ya, pada wasit. sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Greg. Pelanggarannya mungkin tidak berbuah kartu kuning, tapi cara protes dari Greg yang mungkin membuat wasit Setiono mengeluarkan kartu. Begitu emosional Greg Nokolo. Berkali-kali memang. Dan hanya 1 gol di pertandingan kali ini. Bertubi-tubi gempuran dari Greg dan kawan-kawan kali ini. Yuyunko. Esteban Vizcara. Baik sekali Joshua Pahabo. Oh. Erik Bayemi. Agu Kasmir. Pelanggaran terhadap Ramdhani Lestaluhu dari Tommy Rifka. Ya, murni memang pelanggaran. Ismet Sofyan. Greg yang dituju ataupun Precious. Erik Bayemi. Datang bantuan dari Erik Bayemi. Tersisa kurang lebih 8 menit. Pertandingan ini akan segera berakhir dalam waktu normal 90 menit. Kedudukan masih tetap 1-1. Ramdhani masuk kotak penalti. Ramdhani, Agu Kasmir yang dituju. Ilham kembali. Greg Nokolo kali ini.
Ilham. Ya, banyak sekali para pemain semen Padang yang turun hingga ke kotak penalti sehingga membuat para pemain Persija sulit untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Pergantian terakhir dilakukan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Ya. Octavianus masuk menggantikan Emil Ham. Lagi-lagi pemain sayap. Ismet Sofyan. Precious cukup terbuka. Octavianus. 13 corner kick berbanding 1. Lagi-lagi begitu gencar serangan yang diberikan oleh Persija Jakarta. Ya, keras sekali pelanggaran dari Erik Bayemi dan dia masih bisa menunjukkan isyarat bahwa dia tidak melakukan pelanggaran. Jelas sekali dan sangat keras. Octavianus. Baik sekali Tony Sucipto. Satu-satu kedudukan untuk Semen Padang pada menit ke-23, Suheri M. Daud dan Greg Nokolo pada menit ke-31. Balik Octavianus, bukan sebuah pelanggaran. Ismet Sofyan. Ada Ramdhani Lestari yang 7. Pikir keras Rahmat Darmawan, tersisa 4 menit ke depan. Pertandingan ini akan segera berakhir. Octavianus. Tony Sucipto. Tony Sucipto. Wow. Ya, percobaan seperti yang dilakukan oleh Tony Sucipto ini yang jarang dilakukan oleh para pemain Persija lainnya. Padahal jika melihat banyaknya pemain Semen Padang yang berkonsentrasi ataupun berkumpul di dalam kotak penalti, tendangan-tendangan dari jarak jauh ini yang harusnya lebih sering untuk dilakukan. Di sini terasa sekali kehilangan dari Olivier Makor yang biasanya cukup memberikan tekanan bagi lawan melalui tendangan-tendangan dari jarak jauh. Lagi-lagi Tony Sucipto. Greg Nokolo terbuka, Greg Nokolo. Wow! Sayang sekali. Peluang di depan mata Greg Nokolo belum berhasil memanfaatkan dengan sempurna. Sodoran dari Tony Sucipto. Ya, tidak berada dalam posisi kaki yang tepat kelihatannya Greg sehingga tendangannya melenceng. Sangat terbuka dan biasanya sangat jarang Greg menyia-nyiakan peluang yang sangat besar ini. Ya, pemain yang mengawali karir di Liga Indonesia bersama Persis Solo ini sangat tidak asing tentunya dengan Stadion Manahan Solo, namun hanya 1 gol yang diberikan oleh Greg Nokolo di pertandingan ini. 2 pertandingan berturut-turut, 2 gol dari Greg Nokolo. Sangat diharapkan dapat menambah gol-golnya.
Fenry Mofu. Dan ya, kartu kuning diberikan oleh wasit Stiono untuk Fenry Mofu. Ya, tepat berada di depan wasit Stiono, pelanggaran yang dilakukan oleh Fenry Mofu tadi. Dua kaki Octavianus sekaligus Ya. terkena kaitan kaki dari Fenry Mofu. Dan Fenry Mofu merupakan pengoleksi kartu kuning terbanyak di Semen Padang dengan 10 kartu kuning. Harus absen tentunya untuk pertandingan berikutnya, di mana harus menjamu Persiba Balikpapan, Semen Padang. Sementara itu gol dari Suheri Daud di menit ke-23 merupakan gol keempat Semen Padang yang dicetak dalam rentang waktu 20-30 menit dalam waktu pertandingan dengan rasio 7,32%. Sedangkan gol dari Persija Jakarta yang dicetak oleh Greg Nokolo pada rentang waktu 30 atau menit 30 sampai menit 40 merupakan gol keempat yang dicetak oleh Persija Jakarta dengan rasio 6,67%. Sebuah kesempatan di menit-menit akhir, Ismet Sofyan, pemain yang sering menjadi algojo tendangan bebas. Ismet Sofyan bentur agar hidup. Konsentrasi tentunya dibutuhkan oleh pemain-pemain Semen Padang. Neil Maizar berusaha mengingatkan anak-anak asuhnya di lapangan. Dan tambahan waktu 2 menit diberikan oleh wasit Stiono di pertandingan ini. Leo Saputra. Tidak jelas umpan dari Leo tadi. Apabila hasil ini terus berakhir dengan seri, cukup melegakan untuk Persipura Jayapura. Ya, Persipura di puncak klasemen. Persipura hanya butuh sekitar 5 atau 6 poin saja, Yopi, dari Iya. pertandingan tersisa untuk memastikan gelar juara. Kalau pertandingan sore hari ini Persija dan Semen Padang berakhir dengan skor imbang. Ya, meskipun tidak bisa memetik hasil sempurna, tapi Persija memang jarang sekali bisa kalah di Stadion Manahan ini. 3 pertandingan tanpa kekalahan oleh Persija Jakarta cetak di Stadion Manahan ini. Detik-detik akhir, 2 menit waktu tambahan yang diberikan oleh wasit Stiono. Hengki Ardiles dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo ini, yang merupakan penambahan poin 1 untuk Semen Padang yang sementara ini berada di posisi kedua. Belum menggeser posisi dari Semen Padang dan merupakan hasil imbang kedua dalam rekam head to head antara Persija Jakarta menghadapi Semen Padang. Dan